Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang relasi yang tidak direstui. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Supaya para pendengar kita lebih jelas, Pak Paul, ini tentang relasi antara suami istri dan orang tua atau mertuanya ya Pak Paul ya, tentang hubungan pernikahan ini. Memang ada cukup banyak yang kita bisa dengar, baik akhir-akhir ini juga cukup sering, yang istilahnya itu kawin lari gitu Pak Paul ya. Jadi mereka ngotot menikah walaupun kedua orang tua mereka bahkan mertuanya pun tidak setuju, tetapi karena mereka berkata kami saling mencintai, maka mereka ya tetap saja menikah. Nah ini bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, ini bagaimana Pak Paul sebenarnya? Sudah tentu kita ini harus melihat ya, sebetulnya apa tuh alasan orang tua tidak merestui relasi anaknya dengan calon menantunya itu. Sebab ada kalanya memang orang tua berada di pihak yang benar. Yaitu misalkan orang tua sungguh-sungguh melihat pasangannya ini tidak cocok. Pasangannya ini benar-benar berperangai buruk, melakukan hal-hal yang buruk, tidak jujur dan sebagainya. Tapi si anak entah mengapa tuh seperti buta yang gak melihat semua itu. Nah, sudah tentu orang tua harus ya dengan tegas memberitahukan kepada si anak ini nih masalah-masalah yang telah terjadi. Nah, ada kalanya juga relasi itu tuh tidak direstui. Bukan saja oleh orang tua, tapi oleh Tuhan. Yaitu dalam kasus orang menikah dengan yang tidak seiman. Jelas-jelas Tuhan sudah meminta kita menikah dengan yang sesama orang percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Tapi ada orang yang berkata, ya tidak apa-apa saya menikah dengan yang lain. Sebab saya cocok dengan dia. Nah, tetap ini memang adalah pernikahan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi orang tua juga akhirnya bersikap menentang, tidak menyetujui pernikahan ini. Nah, jadi dalam hal seperti ini kita mesti melihat kebenaran. Siapakah yang berpihak pada kebenaran itu? Kita tidak membela orang tua atau si anak. Sebab yang penting bukanlah apakah orang tua atau si anak, tapi yang penting yang manakah berada di pihak yang benar. Jadi kalau misalkan setelah kita tilik masalahnya dan kita akhirnya berkesimpulan yang benar adalah si anak. Ada orang tua yang memang tidak realistik, terlalu peka sehingga tindakan si anak tindakan si calon menantu ya, yang sederhana kecil namun disoroti sebagai sesuatu yang bermasalah dijadikan alasan. Wah, tidak boleh menikah dengan dia. Sebab orang ini memang berniat jahat, mau kurang ajar dan sebagainya. Padahalnya tidak. Nah, kalau memang itu yang terjadi ya, saya kira si anak ini harus meminta konsultasi ya, pendapat dari banyak orang. Jangan mereka berdua langsung memutuskan yang salah orang tua. Jangan. Mintalah masukan dari anak-anak Tuhan yang lebih matang, yang bisa memberikan kepada mereka penilaian. Sebetulnya memang yang berada di pihak yang benar itu siapa? Nah, biarlah nasihat-nasihat dari banyak orang ini nih kita kumpulkan sehingga kita bisa objektif menilai sebetulnya siapa yang berada di pihak yang benar. Nah, kalau benar-benar anak-anak Tuhan yang lebih matang semua berkata, tidak ada yang salah dengan relasi kamu dan memang orang tua di sini yang bersikap terlalu berlebihan. Nah, saya kira ujung-ujungnya adalah si anak dapat dan boleh melangsungkan pernikahan itu meski orang tuanya tidak merestui. Ya, berarti apa yang tidak direstui orang tua itu tidak secara otomatis bahwa Tuhan tidak merestui pernikahan mereka juga gitu Pak Paul? Betul Pak Gunawan. Meskipun ada sebagian orang tua yang mau mensejajarkan restu orang tua dengan restu Tuhan. Tidak, sebab orang tua bukanlah Tuhan. Orang tua adalah manusia yang kadangkala bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat subjektif pada dirinya. Dan itu yang akhirnya
menelurkan keputusan atau sikapnya yang membenci si calon menantu itu. Jadi ya kita nggak samakan ya restu orang tua dengan restu Tuhan. Yang kita utamakan memang adalah restu Tuhan. Namun tadi saya sudah singgung dari awalnya, kita juga mesti terbuka mendengarkan masukan orang tua, sebab mereka seringkali bisa melihat sesuatu dengan jelas, hal-hal yang mungkin kita luput melihatnya. Ya, tetapi biasanya muda-mudi yang sedang jatuh cinta, Pak Pol, menanyakan pendapat orang lain pun dia tidak bisa menyimpulkannya secara objektif. Ini sulitnya, Pak Pol. Betul. Makanya saya kok berharap begini. Kalau dua orang ini ya, calon suami istri ini, sudah mendapatkan tentangan dari orang tua, dia harus mencari masukan sebanyak mungkin dari anak-anak Tuhan yang matang, dari orang-orang yang berhikmat. Ya, mintalah pendapat mereka, ceritakan semuanya sejujur mungkin, jangan hanya ceritakan sisi mereka yang baik itu. Coba ceritakan semuanya. Kenapa ke orang tuanya kok bersikap begini? Apa tuh yang pasangannya pernah lakukan dan sebagainya. Nah, bukakan semua itu. Sehingga akhirnya orang-orang ini bisa melihatnya dengan lebih jelas dan memberikan masukan yang lebih tepat pula. Ya, dan bagi orang tua, Pak Pol, itu juga sulit untuk menyadarkan bahwa sebenarnya dia salah gitu loh. Seringkali ini menjadi perangkap, Pak Gunawan. Orang tua itu tuh sekali berkata tidak, mereka itu kesukaran menarik kata-kata itu, Pak Gunawan. Karena akhirnya ini menyangkut harga diri. Rasanya mereka kok harus merendahkan diri itu kalau berkata, oh ya saya keliru dulu. Ya, belum lama ini saya bertemu dengan seseorang yang sewaktu berpacaran dengan suaminya ditentang mati-matian oleh orang tuanya. Tapi akhirnya mereka bersabar, ya, dan akhirnya ya mendapatkan restu meskipun tidak 100% ya dari orang tua untuk menikah. Nah, sudah bertahun-tahun mereka menikah. Nah, akhirnya orang ini berkata, setelah bertemu dengan saya, dia bilang, orang tua saya itu di dalam pertemuan keluarga berkata dengan jujur bahwa saya dulu keliru menilai calon menantu saya ini. Ternyata dia tidak seperti yang saya duga dan saya salah. Nah, itu indah sekali ya kalau ada orang tua yang memang berani mengakui kekeliruannya. Namun kita itu seringkali itu dipengaruhi oleh unsur budaya yang seolah-olah berkata kepada kita, kalau ada pertentangan antara yang tua dan yang muda harus mengalah. Nah, menurut saya prinsip ini tidaklah alkitabiah. Sebab selalu dalam prinsip Alkitab tidak ada ya hal seperti itu. Gara-gara kita muda maka kita harus mengalah meskipun yang tua itu salah. Oh tidak, siapa yang berada di pihak yang salah itu yang mengalah dan mengakui kesalahannya. Siapa yang berada di pihak yang benar, nah dialah yang benar. Jadi jelas benar salahnya. Jadi dalam hal ini saya kira ya orang tua juga mesti belajar ya objektif dan melihat dengan lebih terbuka. Tanya pendapat orang. Kadang-kadang orang tua itu tidak mau tanya pendapat orang lain. Malah mencoba mempengaruhi pendapat orang-orang lain untuk melawan dia. Untuk mendukung dia dan melawan si calon menantu. Iya. Nggak mau terbuka mendengarkan masukan dari orang lain yang berkata, Ma atau Pa, tidak apa-apa. Tidak seperti yang Papa Mama pikirkan. Oh nggak mau. Dia pasti benar. Nah itu memang susah itu. Iya. Dalam hal ini Pak Pol, memang orang tua pun kadang-kadang nggak memberikan kriteria sebenarnya menantu yang bagaimana yang dia kehendaki gitu. Lah si muda-mudi ini kan juga kebingungan. Pokoknya dia cocok. Nah, mereka mulai menjalin cinta, ternyata orang tuanya nggak setuju. Ini yang sulit. Dan ada orang tua yang tuker kriteria setiap kali anaknya berpasangan, Pak Gunawan. Ada juga yang seperti itu. Jadi si anak berpacaran dengan yang seperti ini, berpikir orang tua pasti setuju. Orang tua berkata, oh tidak, dia begini. Si anak akhirnya berkata, oke lah, tidak seperti yang orang tua inginkan. Bersama lagi dengan orang lain, oh tidak, begini. Ada orang yang seperti itu sampai berkali-kali pacaran, tapi orang tua senantiasa berkata, bukan, ini salah, ini banyak kelemahan, gini. Nah, saya kira itu tidak benar. Orang tua mesti mendasari kriteria dari firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita kriteria, sebetulnya hanya dua yang tertulis ya. Yang pertama adalah
menikahlah dengan sesama orang percaya. Itu kriteria yang harus dipenuhi. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, kriterianya adalah Tuhan itu tuh menginginkan kita menikah dengan yang sepadan, dengan yang cocok. Jadi, kalau kita melihat mereka memang seperti kucing dan anjing sejak masih berpacaran, ya orang tua seyogianya beritahukan anak, ini tidak cocok, kamu seringkali berkelahi, kami seringkali melihat kamu kok pulang murung, bukannya pulang gembira setelah bertemu dengan pacarmu, malah murung, malah berantem lagi. Nah, tugas orang tua lah memberitahukan, firman Tuhan meminta kamu menikah dengan yang sepadan. Nah, ingatkan kriteria dua itu. Ya, kalau ada sifat-sifat jelek dan apa dan sebagainya, coba munculkan sehingga si anak bisa melihat, ya memang seperti inilah pacarnya itu. Ya, memang seringkali yang terjadi itu adalah cara mengomunikasikannya, Pak Pol, ya. Jadi orang tua yang tidak setuju anaknya berpacaran dengan si A atau si B itu, lalu dengan cara yang buat muda-mudi ini tidak enak gitu, Pak Pol. Sehingga mereka malah ngotot gitu. Dan sebaliknya juga si pasangan muda-mudi ini tidak bisa mengomunikasikan dengan baik terhadap orang tuanya. Betul, kadang-kadang orang tua itu tuh sudah termakan oleh rasa takut, Pak Gunawan. Karena rasa takut itulah, maka orang tua itu tuh akhirnya cepat menghakimi. Itu memang saya harus akui. Kita cepat mengaitkan sebuah perbuatan dengan sebuah kesimpulan akan karakternya orang tersebut. Karena dia berbuat ini, maka pasti karakternya seperti ini. Misalkan yang sederhana, karena waktu dia ingin pulang, dia lupa permisi. Sekali aja lupa permisi. Si orang tua langsung beranggapan anak ini tidak sopan kepada orang tua. Dan anak yang tidak sopan kepada orang tua berarti anak ini nih memang berniat buruk. Hanya maunya anaknya, tidak akan mau mempedulikan orang tuanya. Orang seperti ini jangan kamu nikahi. Nah, terlalu cepat memberikan kesimpulan. Jadi orang tua mesti berhati-hati, ya, tidak terlalu cepat memberi kesimpulan. Sebab itu yang akan dilawan oleh si anak. Jadi kalau orang tua menemukan hal-hal yang tidak baik pada calon menantunya, munculkan buktinya. Setelah itu hanya katakan kepada si anak, biasanya orang yang begini ya begini. Tapi saya tidak tahu apakah pacar kamu seperti itu, ya asal kamu lihat saja dah, asal kamu perhatikan. Nah, saya kira sikap itu lebih baik daripada langsung menuding-nuding, pasti anak ini begini. Ada orang yang muda-mudi ini yang beranggapan dengan kawin lari itu nanti suatu saat orang tuanya pasti akan luruh juga dan menerima mereka juga gitu, Pak Pol. Makanya mereka ngotot untuk kawin lari saja gitu. Nah, sudah tentu awal-awalnya ya tadi saya sudah singgung, kita mesti melihat kenapakah orang tua kita tidak menyetujui. Dan akhirnya kita sadari, nah apakah memang orang tua kita berada di pilihan benar atau kita. Kalau dari nasihat-nasihat banyak anak-anak Tuhan yang kita telah dengar mengatakan enggak, kita yang berpihak di sisi yang benar, silakan langsungkan pernikahan. Menurut saya tidak usah kawin lari. Kawinlah dengan biasa. Bagaimana kalau orang tua marah, tidak mau datang dan sebagainya? Ya terpaksa kita harus terima itu. Kita minta mungkin perwakilan dari orang lain yang bisa mendukung kita, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Sudah tentu ini akan menyakitkan hati orang tua, Pak Gunawan. Dan tindakan ini dinilai sebagai tindakan kurang ajar, tidak hormat, dan tidak menghargai orang tua, tidak berterima kasih. Maka muncul tuh komentar orang tua, ini anak berpuluhan tahun saya kasih makan. Baru dikasih makan setahun sama ini orang, udah langsung berbalik melawan kami. Nah ini nih yang biasanya nih menimbulkan rasa sakit hati yang dalam. Orang tua merasa dibuang dan dianggap tidak bernilai sebab si anak kok lebih mementingkan pasangan. Ini nih yang membuat si orang tua benar-benar terluka. Kami berpuluhan tahun merawat dia, dalam sekejap langsung dibuang. Ya, nggak penting. Yang penting adalah si pasangan ini nih. Nah, jadi yang saya mau sarankan adalah setelah pernikahan ya, penting bagi anak untuk tetap menunjukkan kasih dan hormat kepada orang tua. Kendati orang tua berusaha menolak, ya. Lihatlah penolakan ini sebagai upaya orang tua untuk menyembuhkan lukanya dan sekaligus balas dalam tanda kutip memukul anak. Mereka merasa dilukai, mereka memang ingin ya mengganjar si anak dan ganjarannya adalah penolakan itu. Jadi
biarkan. Namun orang tua itu tuh perlu melihat si anak tetap memelihara hubungan, tetap mau menegur, menyapanya, menanyakan ya kondisinya dan sebagainya. Biarkanlah ya, sebab orang tua membutuhkan waktu untuk sembuh dan dalam tanda kutip membalas. Selang beberapa waktu setelah kemarahan reda dan mereka sudah cukup puas lah ya membalas itu. Nah biasanya mereka akan menerima anak kembali. Kalau memang pada akhirnya mereka melihat, bukankah memang anak saya itu tuh menikah dengan orang yang tepat. Ya, mereka pasangan muda ini harus membuktikan memang Pak Pol ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah gitu Pak Pol ya. Betul, betul. Jadi kalau kebalikan yang terjadi Pak Gunawan, memang itu runyam itu. Sebab kadang-kadang ini terjadi ini dan ini saya saksikan. Jadi orang tua sudah berkata, jangan tetap ngotot. Dan akhirnya setelah menikah, benar-benar pernikahan itu buruk sekali. Akibatnya apa? Si anak pun tidak berani datang kepada orang tua, menceritakan persoalannya. Sebab dia sudah tahu orang tua akan berkata, kan dari dulu kami sudah katakan, kamu tidak mau dengarkan. Nah ini nih sekarang akibatnya nih. Jadi ya, kalau memang benar orang tua dan si anak itu keliru, memang akan menimbulkan masalah. Maka saya dalam pembimbingan Pak Gunawan, senantiasa mengingatkan anak-anak yang mau menikah, dalam kasus tidak direstui ya, untuk berjaga-jaga soal ini. Sebab kenapa? Sebab begini Pak Gunawan, setelah mereka menikah sudah tentu mereka akan menemukan ketidaksempurnaan pada pasangannya. Kalau ketidaksempurnaan ini kebetulan yang sudah disebut-sebut sama si orang tua. Terus dilihat, nah si anak ini nanti nih setelah menikah bisa akan bereaksi lebih keras terhadap pasangannya. Meskipun sebetulnya ini ketidaksempurnaan yang dalam batas kewajaran. Tapi karena si anak ingat, dulu orang tua saya sudah katakan nih, memang suamimu itu tuh orangnya tuh egois. Nah dia kok melihat iya ya ada egoisnya. Bisa-bisa reaksi si anak terlalu keras, memarahi dan menghantam si suami. Dan kalau nggak bijaksana dia katakan, dari dulu juga mama papa saya sudah katakan kamu orang yang egois. Ternyata benar. Nah jadi seringkali memang ini bisa mewarnai relasi nikah. Makanya kalau tidak direstui orang tua, perlu benar-benar ya kesabaran untuk benar-benar menilik apa sih yang terjadi, kenapa sih nggak disetujui. Jangan cepat-cepat berkata pasti orang tua yang salah dan sebagainya. Ya, dan dalam kasus seperti itu biasanya orang tua malah lebih gampang menerima anaknya kembali Pak Pol. Sehingga rumah tangga itu terancam pecah gitu. Betul Pak Gunawan, betul ya, karena si orang tua akhirnya berkata ya ini anak saya dan kan seperti ini menantu saya. Bahkan dalam kasus tertentu orang tua menganjurkan anaknya meninggalkan pasangannya. Cepat-cepatlah kamu tinggalkan, memang dia orang yang seperti ini. Jadi meskipun sebetulnya problemnya belum terlalu parah, orang tua bisa menjadi pemotivasi untuk anak meninggalkan pasangannya. Iya. Memang dalam banyak hal itu orang tua seringkali malah yang disalahkan itu menantunya Pak Pol ya, bukan anaknya itu. Nah itu bagaimana Pak? Ya, saya kira ini reaksi alamiah ya, kita mengerti ya Pak Gunawan, orang tua itu bagaimanapun cenderung membela anaknya. Jadi akhirnya menimpakan semua kesalahan kepada menantu. Wah gara-gara dia nih anak saya sekarang melawan saya. Dulu dia nggak pernah kurang ajar, nggak pernah berani melawan kami. Gara-gara bertemu dengan, nah disebut menantunya nih, dia jadi berani, kurang ajar dan sebagainya. Jadi kebencian orang tua yang memang sebetulnya juga ya kemarahan itu tertuju pada si anak, sekarang dikonversi semua dan diubah semuanya menjadi kemarahan terhadap si menantu. Nah, sebabnya kita dapat simpulkan ya, biasanya kemarahan dan penolakan orang tua terhadap menantu bertahan jauh lebih lama dan dalam ketimbang terhadap anak sendiri. Mungkin setelah beberapa lama orang tua bisa kembali baik dengan anak, tapi terhadap menantu tidak. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya menantu tidak agresif mencoba menjahit kembali relasi yang telah robek ini. Kenapa? Sebab sikap yang agresif akan membuat orang tua menjauh dan menimbulkan rasa tidak suka ya. Sebab mereka akan menuduh tindakan menantu sebagai tindakan mencari muka belaka. Jadi meskipun si menantu itu baik hati, ya mau merendahkan diri, jangan berlebihan. Seperlunya aja. Karena mudah sekali nanti dilabelkan
kamu memang mau cari muka, orang tuanya makin benci, bukannya makin menerima si menantu. Iya, memang dalam hal ini Pak Pol ya, seringkali itu yang sulit adalah pada awalnya orang tua itu merestui sebenarnya hubungan mereka, bahkan sampai ke pernikahan yang resmi merestui. Tapi setelah berjalannya waktu, lalu orang tua ini menyadari bahwa ini menantunya ini tidak cocok buat anaknya, banyak masalah gitu Pak Pol. Lalu hubungan mereka ya tidak merestui lagi hubungan ini sebenarnya. Jadi menantunya dijelek-jelekkan baik di hadapan anaknya maupun di hadapan orang-orang lain gitu. Itu sering terjadi ya, saya setuju Pak Gunawan. Apa yang harus dilakukan oleh mertua? Biarkan orang tua itu tuh jangan terlalu aktif dan agresif ya mencampuri urusan anaknya. Kalau si anak yang datang ya bercerita minta masukan, berilah masukan. Tapi kalau tidak, jangan orang tua itu secara agresif ya menyerang si menantu ya, mengatakan aduh kamu kok menikah sama orang seperti ini, gini. Lebih baik jangan. Lebih baik orang tua bersikap lebih pasif dalam hal-hal seperti ini. Karena kalau tidak, ini seringkali memperluas masalah. Tapi kan orang tua itu juga berdalih, ini saya melindungi anak saya gitu Pak Pol. Nah kalau memang ya ini masalah pemukulan, pengancaman jiwa, seharusnya orang tua turun tangan. Melindungi anak dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh menantunya. Tapi kalau tidak seperti itu ya, hanya masalah ketidakcocokan, cekcok dan sebagainya, sebaiknya orang tua jangan ikut-ikutan. Masalah dua orang untuk diselesaikan udah cukup susah. Kalau melibatkan mertua, iya tambah susah. Jadi sebaiknya jangan ikut campur. Biarkan anak kita berusaha menyelesaikannya. Kalau meminta bantuan kita, beri masukan-masukan. Tapi biarkan anak kita yang menyelesaikannya. Iya, seringkali yang dipersoalkan misalnya saja soal keuangan gitu Pak Pol ya. Jadi karena khawatir, orang tua ini khawatir bahwa uang atau harta anaknya yang notabene adalah hartanya bapaknya ini dihabiskan oleh menantunya, maka dia cepat-cepat turun tangan gitu. Nah kalau memang kita melihat perangai si menantu yang buruk ya, benar-benar buruk ya, kelihatan mau menghabiskan uang, mertuanya dan sebagainya, sudah tentu ya bijaksana ya untuk orang tua bersikap lebih preventif, menjaga jangan sampai nanti memang semua akan dimakan oleh si menantu. Itu betul saya kira ya. Tapi sekali lagi ya dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti itulah orang tua turun tangan lebih aktif. Kalau tidak sebaiknya memang jangan terlalu aktif ya. Nanti ditafsir berbeda dan negatif oleh si menantu. Ya, Bapak, kalau seandainya orang tua itu sudah mengakui bahwa dia salah dan mau menerima kembali, merestui hubungan anak dan menantunya itu. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya sikap anak dan menantu itu terhadap orang tua mereka? Harus memaafkan Pak Gunawan. Nah ini kadang-kadang ini menjadi masalah karena si anak akan berkata sakit hati saya udah terlalu dalam, tidak bisa memaafkan. Ya berdoalah kepada Tuhan ya, minta Tuhan memberikan pengampunan itu. Biarkan Tuhan mengisi hatinya dengan pengampunan sehingga dia bisa mengampuni mertuanya yang telah melukai hatinya itu. Kalau misalkan kasusnya kebalikannya, yaitu si anak ini melihat kok sebetulnya istri saya itu udah baik ya, kok orang tua saya tetap nggak mau terima. Nah misalkan si anak itu tuh berusaha meyakinkan orang tuanya, saya kira itu juga kurang bijaksana. Seringkali orang tuanya kurang bisa terima. Kok dia dipaksa-paksa? Kok dia dipaksa-paksa harus menerima si menantunya dan dia memang kurang suka. Jadi menurut saya sebagai anak juga mesti bijaksana. Jangan terlalu bergebu-gebu membangga-banggakan calon maksudnya istrinya atau suaminya itu. Tidak seperti yang papa mama pikir, dia begini-begini. Nah, kuping orang tua makin panas. Bukannya menerima, makin marah kepada si anak dan kepada si menantu. Jadi lebih baik anak juga jangan terlalu agresif ya menawarkan kebaikan pasangannya kepada orang tua. Biarkan orang tua melihat sendiri, itu kuncinya. Biarkan mereka melihat sendiri bahwa menantunya tidak seperti yang mereka duga. Nah ini yang lebih penting. Tapi memang di pihak menantu itu terasa akan lebih menyakitkan Pak Pol. Kalau sudah sejak awal tidak direstui, kemudian mereka mau diterima kembali, itu memang biasanya terjadi penolakan di pihak menantunya, walaupun anaknya mau
Misalnya orang tuanya berkata kalau mau ya datang ke sini gitu. Menantu yang tidak mau datang ke rumah mertuanya ini karena sudah diperlakukan seperti itu. Iya, ya. Ini bisa terjadi dua belah pihak, Pak Gunawan. Ada juga calon menantu yang sebelum menikah karena tahu ditolak ya, marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap mertuanya. Nah, ini menjadi luka yang dalam. Si mertua akhirnya nggak bisa terima dan nggak bisa lupakan perkataan menantunya ini kepada dia. Jadi saya kira baik menantu ataupun orang tua ya, kalau pernah mengalami luka dan sakit hati, dua-dua mesti datang kepada Tuhan. Dua-dua mesti kembali meminta, Tuhan tolong saya mengampuni. Sebab bukankah ini perintah Tuhan? Jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kata Tuhan Yesus, Bapakku pun yang di sorga tidak akan mengampuni kamu. Sebab ya Tuhan pengampun. Dan Tuhan menginginkan kita anak-anaknya mempunyai roh pengampun yang sama. Iya, sifat pendendam itu mungkin yang harus dihilangkan, Pak Wal ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi nggak ada ya untungnya dan ada kebaikannya memelihara dendam seperti itu. Malahan makin memperkeruh masalah. Kenapa kok nggak bisa mengampuni? Kadang-kadang kita agak bingung Pak Gunawan melihat seperti ini. Sebab si orang yang sama ini dengan orang lain lebih bisa mengampuni. Yeah. Tapi dengan menantunya, dengan mertuanya, kok nggak bisa mengampuni? Iya. Gitu. Jadi kita kembali lagi apa yang firman Tuhan katakan untuk memperbaiki hubungan seperti ini, itu Bapak. Saya akan kutip dari Matius 5, 44 dan 45. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Kita nggak punya musuh kalau kita mendoakan dia, Pak Gunawan. Begitu kita mulai mendoakan musuh kita, tiba-tiba tuh orang itu berhenti jadi musuh kita. Karena kita memang nggak bisa menggabungkan keduanya. Mendoakan musuh itu nggak bisa. Begitu kita mendoakan musuh, dia berhenti jadi musuh kita. Nah, jadi awalnya langkah pertama adalah siapapun yang merasa dilukai, datanglah kepada Tuhan, berdoalah bagi orang yang telah melukainya itu. Berdoalah bagi dia. Begitu kita mendoakan dia, luluhlah kemarahan-kemarahan dan dendam kita itu. Ya, tentunya yang dimaksud Tuhan di sini adalah berdoa untuk kebaikan orang itu, Pak Wal ya, bukan Betul. mendoakan untuk kecelakaannya itu kan. Betul. Ya. Bukan menyumpahi ya, Iya. tapi berdoa agar memang Tuhan menolong, memberkati orang tersebut dan memperbaiki relasi kita berdua ini. Ya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang relasi yang tidak direstui. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai